Oke, masih di PBINA, Pandit Bulu Tangkis Indonesia. Dan tadi sudah kita bahas turnamen yang akan dilakukan oleh Sabar Reza untuk bulan ini ada di Indonesia Master. Indonesia Thailand. Indonesia sama Thailand. Persiapannya udah sampai mana nih, Le? Iya, persiapannya dengan keterbatasan ya harus dimaksimalkan gitu. Keterbatasannya itu dari segala-galanya lah, kita keterbatasan karena kita sendiri kan. Sparring juga berasa Sparring ya, juga ya ada kesempatan kayak kemarin test court, tadi kita latihan bareng pelatnas itu ya nggak mau kita sia-siain karena ya itu kesempatan buat ngukur lah. Speednya lu masih bisa ngimbangin nggak? Karena kan beda ya latihan dengan speed pemain yang masih di dalam sama yang di luar tuh jauh lebih berbeda gitu, speednya secara kecepatan, secara tenaga gitu. Nah, setelah tahun baru mereka mulai latihannya dari kapan nilai? Karena kita tahu kan di akhir tahun kan dua-duanya melepas masa. Yang satu melepas masa lajang, yang satu lamaran. Lamaran. Ya. Reza lamaran, Sabar menikah. Nah, Starting tanggal Januari awal lah ya. Januari awal udah mulai starting lagi. Pertengahan minggu pertama lah, 5. Ada nggak perubahan dari sikap mereka dengan status yang baru lebih gitu? Lebih iya nggak apa-apa. Double nih pengeluaran gua gua harus katanya. ngisi rumah nih gitu. Lebih ngoyo. Jadi emang mereka udah sadar gitu. Ya kan sekarang udah harus ada keluarga, harus ada Udah yang sadar kalau wanita beban gitu ya. ada tanggung jawab. Jadi mereka tahu ini udah emang harus dimaksimalin gitu. Oke, beda nggak sih Ci pemain putra sama pemain putri ketika setelah nikah? Ya beda lah Kak ya. Bedanya itu kan kalau yang cowok nggak hamil ya, mohon maaf, cuman kasih saham ya. Yang membesar perutnya dan menggendut kan yang wanita ya. Oke. Beda banget. Belum lagi kalau udah habis lahiran kan kayak turun mesin ya. Iya. Balikinya lagi tuh double lah dibandingin yang cowok. Oke, dan kita balik lagi ke Indonesia Master. Ini kalau bisa dibilang kemarin kita nggak dapat gelar dan bahkan nggak masuk semifinal satu pun. Iya. Ya. Apakah di Indonesia Master ini bakalan terulang lagi Jangan sejarah tersebut? sampai Hat-trick 3 kali berturut-turut? Masa hat-trick Hat-trick tiga dong. gitu. Iya, 3 kali. turnamen berturut-turut Pas nggak ditanya tembus hat-tricknya, semifinal. aduh, Kak, jangan sampai Hat-tricknya deh. in the worst way ibaratnya Jangan ini. dong. Jadi lu selek. Ayo. Jangan sampai lah, maksudnya kan di rumah sendiri. Udah tahu kan netizen Indonesia antusiasnya tuh kayak apa. Ya. Ngantri tiket udah dari subuh Ini, ya ini kan. out of topic ya, bahkan beberapa teman-teman gue ini ada yang udah mau WTS tiket Grand Egg final dan semifinal Indonesia Master. Serius. Oh iya. Sayang banget. Beberapa temen gue udah tulis kayak gitu. Saking udah kayak nggak pedenya, Pesimis gitu. pesimis. Ya, nggak ada yang masuk semifinal. Gue jual aja deh dari sekarang tiketnya deh. Semifinal sama Jangan finalnya. sampai, makanya jangan sampai ada perasaan penggemar badminton ada perasaan kayak gitu gitu loh. Apalagi ini di rumah sendiri. Jangan sampai deh nggak ada yang masuk di babak akhir gitu. Kasihan juga tuh calo-calo yang di luar tuh udah pada beli tiket kan. Calo nggak perlu dikasihanin. Tapi kan kasihan juga lah dia. Tapi kalau tadi Cidemi bilang sendiri ya, masa sih di depan pendukung sendiri nggak bisa lolos ke babak semifinal? Kalau menurut lu pribadi gimana, Le? Bakalan lolos kah? Juara kah? Atau Waduh, beban ya. nah, Ngomongnya. ini bakalan dipotong nih nanti Iya, kalau benar. Ini pertanyaannya emang sengaja gitu ya, Brar? Enggak, ini gue yang Oh, nanya. enggak. Berarti ini prediksi ya. Prediksi ya? Prediksi. Oke. Apakah bakalan Lu dulu, Le. mengulang yang kemarin melihat permainannya seperti itu? Aduh, berat juga ya. Lu Ya prediksi tapi gue juga. sih semua ya karena aduh gimana sih ngomongnya? Yuhu. Beban banget kayaknya. Ini harapan gue harus adalah paling enggak di semifinal gitu. Oke. Nanti kalau nggak di semifinal ya itu yang kita takutin kan, nanti lama-lama orang nggak terlalu antusiasnya turun. Padahal kan ya badminton itu harapan banget ya, harapan. Dan kan Indonesia Open, Indonesia Master adalah yang dinanti-nanti sama Iya. Betul, badminton tiap lovers tahunnya. tiap Iya. tahun. Semua orang pengen nonton. Selain ngelihat pemain luar ya pasti kan ngedukung pemain sendiri. Ya harapannya pengennya selalu ada, kalau bisa ya sebanyak-banyaknya, walaupun ya kita tahu keadaannya lagi sulit sekarang, tapi ada beberapa pun
kita tetap support lah. Betul. Jangan sampai akhirnya nanti penyelenggara akhirnya naikin tiket harga dari babak per-8 final sampai per-4 final. Emang gitu. Karena masih ada pemain Indonesianya. Cuan. Jadi harganya ditinggiin gitu, nanti semifinal sama finalnya yaudah deh direndahin deh harganya biar Bisa laku gitu minimal. ya? Iya, karena daya jualnya di pemain Indonesianya kan. Karena beberapa dari teman-teman gue BL itu pada ngajakin nonton, kan ntar datang nggak per-8 finalnya, kan datang nggak nanti per-4 finalnya, kenapa nggak dia ngajakin semifinal sama final gitu. Mereka sendiri udah pada pesimis nih teman-teman BL sendiri Karena gitu. mungkin juga kan kalau perempat final pilihan yang ditonton lebih banyak ya. Ya, Terus pemain Indonesianya juga Masih banyak. kemungkinan bukan masih banyak. Le. Ada kemungkinan masih ada di situ gitu Oh maksud. gitu. Iya. Apa sih per-8 kan? Per-8 Delapan sama per-4 besar, final ya, minimal perempat masih final. biasanya Per-8 tuh ada. 16. Enggak, maksudnya kalau di 8 besar. Per-4. Ya, di Ya. perempat finalnya itu maksudnya masih ada kans lah untuk ngelihat atlet-atlet Indonesia. Oke, dan sekarang kita pengen lihat drawingnya nih kira-kira nih. Boleh dibuka drawingnya, ini dia. Drawing di babak Oke. pertama nih ganda putra dulu ya, kita lihat ya. Ini ada Fajar Alfian dan Rian Adrianto yang bertemu dengan Lee Jae Hwee Yang dan Po Yang Xuan. Po Xuan. Dan juga ada Bakri yang akan bertemu dengan Chen Boyang dan Liu Yi. Ada Leo Daniel yang akan bertemu dengan Lamfus dan juga Sedel. Marvin Sidel. Dan juga ada Baba. Kemungkinan withdraw. Baba, Baba. iya, Baba karena masih masih sakit cedera kan? ya. Iya. Jadi kemungkinan Liang Wangchilin bakal dapat bye ya. Oke, dan Ini ada, ada Tapi Pep. kan ada kualifikasi tuh. Ini ada Grealish sama Foden di paling bawah itu. Oke. Ini ada Sabar dan Itu Reza yang akan bertemu pelatihnya Pep Guardiola soalnya. Bukan pelatih badminton, pelatih bola. Oke, itu ada Sabar Reza yang bertemu dengan Kim Won Ho dan juga Nan Se Song Sang Suna. Sang Suna. Ya. Oke. Nah, ini kira-kira yang berat menurut kalian di bracket ini siapa nih? Yang berat. Babak pertamanya nih. Ya Sabar Reza paling berat ketimbang yang lain. Tapi kan Kalau kita kemarin- kuda hitam. Tapi kalau kemarin Kata lu itu kuda lumping Kuda belang, tadi. kuda belang, Kuda kuda belang. di turnamen awal Malaysia Open tebakan Andre bener loh yang melenggang lolos mulus itu Fajar Alfian doang yang ketemu Kan Kanada. ada Nil. Nil aja habis gua kasih makan Udah sesuai itu prediksi. kemarin tongseng. Kemarin dapat dikasih tongseng sama Andre. Udah kesantenan. Ini kira-kira dari bracket tadi yang berat menurut lo Sabar Reza? Sabar Reza yang paling berat Oke. ketimbang Yang lain. ya enggak si Bakri pun juga berat lawan itu karena secara head to head pernah kalah Mhm. lawan China itu China. karena head to headnya kalah di Orleans tahun lalu. Oke. Tapi kan ya Gak jauh lah masih tahun-tahun ini. Iya. Tahun-tahun. Beda Orleans setahun. tahun lalu ya. Jadi masih 50-50 gitu. Tapi kan harusnya Fajarian yang berpeluang, Leo juga pernah kalah sama Sidel di Sudirman Cup. Jadi yang paling berat Sabar Reza sebenarnya ketimbang yang lain. Yang lain masih bisa berpeluang tapi kita Peluang masih ada. sayap kiri sayap kanan kita kuat ini. Grealish sama Foden jadi Kalau Ci Devi sendiri, Ci? Ya peluang tetap ada, maksudnya tetap kayaknya lolos lah di babak Yang babak. paling berat menurut Cici siapa nih? Ya sesuai dengan arahan pelatih ya. Dianya sendiri bilang anak buah dia berat, jadi berat. Secara saya lawan harus- emang berat. Iya. Ya, oke. saya harus support pelatihnya bahwa ya ini berat gitu. Tapi masih bisa dilewati. bisa. Tapi kan Pep Guardiola mah pinter. Iya. Bisa sayap kiri masuk Andre crossing. Guardiola ini bakalan meracik kira-kira. Apa lawannya lu ajak dulu makan tongseng gitu. Kalau tim Korea nggak bisa, kalau Nggak tim bisa ya? Kanada bisa. Kemarin yang Kanada lagi makan bakso tuh dia di Jarum. Iya. Iya. Nah, Udah berarti keracunan juga dia. Gua asumsiin menurut kalian dua pasangan minimal lolos ke babak selanjutnya. Iya. Dari babak pertama ya. 3 lah. Tiga. Tiga. Oke. Ya, iya, Baba nggak main ya. Iya, Babak babak. Kemungkinan nggak main. Kayaknya enggak deh. Iya, kemungkinan. Tapi belum ada official. nanti sore. Tapi kemungkinan nggak main. Jadi masih to be confirm, menunggu keputusan Baba apakah sudah bisa main lagi. Karena atau tadi nggak ikut masih latihan. Oh, bisa dilihatnya dari situ. Iya kan, harusnya kan mau bertanding latihan dong. Tes court nggak ada. Apa dia lagi makan uduk kali di depan? Bakso Malang. Lagi pijit pinggangnya Baba. iya. Dan ini kita lihat bracket dari tunggal putra. Boleh dibuka. Nah, ini dia drawing di babak pertama Eng ini. Seyong tuh bukan Taiwan, Malaysia. Iya, gua Oke. lagi bingung kok sih. Bentar kita lihat ini ada bracketnya mau dibuka. Oke. Nah, kita lihat kira-kira ini tadi ada yang ketemu sama Pranoy kalau nggak salah ya. Siapa Ciko atau
Si Jericho. Vito. Ciko atau Jericho? Ini dari menurut kalian dari 4 pemain yang turun nih di tunggal putra, siapa nih yang bakalan? Masih ada yang dari kualifikasi nggak sih pemain kita? Kayaknya nggak ada ya kalau tunggal ya. Nggak ada. Ganda putri ada. Ganda putri sama tunggal ganda putri ya ada. Ganda ya? putri, ganda campuran ada. Ada. Oke. Kalau di tunggal putra enggak ya? Semuanya udah langsung di main drawing semua. Kan cuma 3 ya. 4. Mana sih tadi? Belum ada ya? Cesar, Vito, Cesar Vito main. Vito, Chico, terus Jojo Ginting. Jojo Ginting Oke. gitu. Nah, menurut kalian apakah Jojo masih mendapatkan tenaga di Istora lagi kah? Karena kita sepertinya tahu kalau Jojo ini sangat membara Istora kalau Boy. di ya Istora Boy. Iya. Ini anak emasnya Istora Jojo nih kayak wah Dia membara pawangnya, sendiri. Kak, kalau Ginting di- juga juara final tahun lalu. Iya. Iya, tapi Jojo lebih banyak kalau di kandang sendiri Kan dia kemarin lebih. Jojo kalah sama Ginting tahun lalu. Iya, iya. Indonesia Open. Oh, Indonesia Open-nya. Iya. Oke, nah menurut kalian gimana nih dari keempat pemain ini yang berpeluang lolos? Ya mana sih drawingnya belum ya, Ntar Bro? lagi mau dibuka dulu drawingnya, oke? Lagi dimodifikasi Oke, dulu. lagi dimodif dulu. Tapi kalau untuk tunggal putra kayaknya masih yang bisa diharapkan ya. Mm-mm. Masih Jojo Ginting nggak Iya, sih? Jojo Yang Ginting. kayaknya Paling lebih stabil lah dibandingin bawah-bawahnya. Lebih konsisten ya. Iya. Chico tuh bisa kadang-kadang, tapi dia kadang-kadang suka kepentok drawingnya, suka Iya, Yang Ciko yang itu yang- kenapa ya dia oh. kalau babak awal tuh langsung ketemunya yang hot and spicy gitu. Mungkin Langsung itu loh. pesanannya Chico kali. Oh, Maunya oke. hot and spicy di babak awal. Dia nggak gitu. mau yang easy-easy di awal tuh yang nggak level tuh. Nggak newbie mainannya gue kata Chico. Dan ada lagi kah ini drawing kita bisa lihat di mana nih? Sektor mana lagi kah? Oke, ini ada di drawing di sektor Ganda Putri, yang di 2 turnamen awal tidak ada dikirim sama sekali dan Iya. kali ini benar-benar segabreng dikirimnya ya. 5 pasang ya. Oke, ini ada Melisa dan juga Rachel. tuh Jessica Putri itu kualifikasi. Oh, ini Yang paling masuk bawah. kualifikasi Iya, ya, iya. Jessica sama Feby ya. Nah, terus juga ada Apri dan juga si Tifa dia. Apri sudah mulai diturunkan, apakah Iya. sudah benar-benar terkonfirmasi? Udah sudah kayaknya tadi bisa? preskon ya, Le ya. Oh, tadi preskon Kita lihat itu. preskon Udah dia boleh main ya bilang dia terakhir siap main, berarti dia udah siap turun. Nah, ini Lani dan juga Ripka yang akhirnya mendapatkan kesempatan lagi untuk tanding lagi. Lumayan juga Bakal itu, bertemu Jerman. dengan pemain Jerman. Dan juga ada Ana dan juga Febri yang Paling akan ntar ketemu tuh, dengan- Dip. Siapa? Linda Evler. Oh iya, nanti. Dan ini ada Febri Oh iya, dan benar. juga Ana dan juga Tiwi yang bertemu dengan pasangan Kanada. Iya. Menurut kalian bisa siapa yang bakalan lolos ke babak? Apri April bisa Apri Apri. lolos. bisa lolos. sama Ana Tiwi. Ana Tiwi. Yang dua 50-50. Yang Lani Ripka lawan Isabel Hetrich kan sama Itu lumayan Linda Evler. loh. Itu ya maksudnya 50-50. Tapi ngeliat permainan Lani Ripka terakhir juga gue lumayan confident sih mereka bisa Yang bersaing. yang agak di bawah malah Melisa. Melisa itu. Melisa Rachel. sama Rachel. Lawannya Lee Chasin kan. Iya, Lebih Jasin kemarin masuk pengalaman. semifinal. Iya, tapi Kan beda ya, ya, main di beda Indonesia sektor kan, ya. Iya, main di Terus beda Indonesia sektor, beda. banyak support. Ya supportnya benar-benar nggak jadi beban, jadi motivasi. Tapi harusnya kalau pemain-pemain yang maksudnya baru gitu happy main di Senayan. Harusnya gitu. Jadi Karena kan benar-benar banyak bisa yang merasakan. support. Iya, 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 Pengen iya. banget karena kan pengen banget ya Iya. main di Istora tuh pengen banget kalau apalagi kita masih junior itu adalah salah satu Cita-cita. kayak tempat yang turnamen yang gue pengen banget nih tanding di situ. Bucket gitu. list banget gitu kalau Iya, udah dicontohin kayaknya benar. wah gue girang banget gitu ya. Dan ada lagi Kak, ini tadi sudah tunggal putra udah, ganda putri udah, ganda putra udah. juga udah dan ini ada tunggal putri. Kita lihat apakah Georgie ya bertemu dengan Yvonne Lee dan juga KW. PKW dan juga akan bertemu dengan kualifikasi kedua. Oh, jadi PKW ini ketemu dengan kualifikasi kedua bukan PKW masuk kualifikasi. Iya. Jangan salah ya. Gitu. Ini Lolos lah Harusnya dua-duanya lolos. karena ketemu juga kualifikasi, kalau nggak lolos sih agak kebangetan ya. Udah ketemu Beban kualifikasi banget ini, dua, beban banget ini. Jadi bisa lah sekelas PKW yang udah pernah juara Harusnya. juga. Harusnya juga bisa. lolos. Karena kan kalau dia lawannya kualifikasi otomatis berarti kan rankingnya Ini di di bawah. bawah. Hmm. Harusnya sih ya bisa. Dan kalau dilihat Georgie permainan terakhirnya ini agak-agak merasakan nyeri di tangan dengan support banyak banget di tangannya dan beberapa kali kayak meringis kesakitan. Apakah dia sudah balik lagi ke kondisi yang prima kah?
Kalau Untuk seorang Georgie. kondisi sampai 100% nggak ngerasain ngilu sakit kayaknya nggak mungkin ya lah ya. Cuman Cuma beda berapa seminggu ya. hari Ah. kayaknya Tapi tadi latihan nggak ketawa. mungkin ya. Oh, Tapi udah. mungkin tetap udah jauh lebih baik gitu, udah lebih disiapin lagi buat di Indonesia Master. Oke, dan ganda campuran. Las. Oh, kata Abrar nggak ada. Wah, parah nih. Parah ini. Diskriminasi. Ini beneran nggak ada, Brar. Nggak ada campuran. Dejan Glo lawannya Zheng Siwei. Iya, Zhang Ziwei, Tapi nggak ya, tahu ya di Zhang Ziwei Zhangguo. main atau enggak nih. Kemarin kan mundur Karena kan kan? kemarin dia mundur. Ah. Nah, entah dia main atau enggak. Tadi lu lihat nggak di aja. lapangan? Beda. Kan beda jam. jam. Oh, beda jam. Tapi kan nanti sore nih keluar rilisnya dia beneran akhirnya tetap tanding atau enggak. Oke. Kalau Jadi- enggak berarti si Glo ketemu raja Kualifikasi. terakhir. Oh, iya iya. Iya Oh kan ya berarti kalau Zheng Siwei nggak mundur, iya dia ketemu raja terakhir udah langsung di babak awal. Dari kemarin ketemunya berat-berat mulu ya, Dejan Glo ya. Itu namanya Kemarin Huang Huang Dongping Dongping. ya. Iya, nah itu ya salah satu faktor karena nggak ada Siditan. Kalau nggak ada Siditan udah Bisa kelempar terombang-ambing kemana aja. sana sini udah. Iya udah iya, gitu kalau nggak aja. masuk Sidit ya begitu Iya, nasibnya ya. nasib. mau nggak mau harus dilawan, harus ditembus, harus dikalahin. Sama seperti kemarin Sapsire sama Popor bisa Iya. ketemu sama unggulan kedua ya, Yuta sama Arisa. Dan akhirnya mereka ngalahin lolos juara. Gitu emang harus Dari awal tuh dari udah kencang. awal kencengnya gitu. Dan ini oke beneran gak ada lo ganda campuran. Oh ini parah nih beneran. Luar biasa loh ini. Iya. Kita harap ini ganda campuran menjadi dark horse ya. Iya, mudah-mudahan abis dari sini dia nggak ada drawingnya, minggu depan kita naik ada yang masuk di Sobat Bener. Weekend. Udah nggak ada drawing, tiba-tiba melejit masuk ke final. Iya, viral kan tuh? Viral. Iya, Buat motivasi buat ganda campuran ya. Betul. Tapi ini Ci, ganda campuran setelah ditemenin sama Koeri. bukan sekarang Cibutet. Cibutet ya, yang udah mulai Oh, Ya, tim mentor, itunya. mentor. ya mentornya udah Owi mulai. Butet. Ya Owi Butet. Ada update nggak dari anak si Rinov? Ini gimana ya ngomongnya ya? Lepasin aja Ci, minum dulu Ci. Ya begitu ya, gimana ya, aduh susah menjelaskannya. Ya ada faktor-faktor non teknis lah di antar pasangan gitu. Cuman mudah-mudahan udah clear juga, jadinya udah bisa lebih baik lagi untuk di next turnamen. Apalagi kan udah ada Cibutet Owi gitu kan untuk nemenin, ada Rehan Lisa, ada si Rinov Tari. Kalau ada apa-apa kan mereka bisa tuker pikiran. Jangan malu nanya sih sebenarnya, karena Iya. ya mereka di situ ya harus Gunanya emang buat menjawab pertanyaan lu. Iya. Iya bener karena Buat mereka punya jawab. experience yang nggak dimiliki dan- sama pemain ini. betul. Dan Cibutet sama Owi kan juga pernah tuh ngalamin masa-masa mereka agak retak tuh. Oke. Komunikasinya juga nggak jalan, kalah di babak-babak awal sebelum Olimpik ya kan. Yang kayaknya Owi-nya juga udah down, Cibutet waktu itu udah pikir udahlah gue nggak usah main Olimpik gitu. Tapi mereka bisa nyelesain masalah itu dan malah juara. Nah itu Oke, yang oke. kayaknya tuh mereka adik-adik kita ini tuh harus banget tanya apa sih resepnya. Berani tanya. Berani tanya Karena dan kan berani mengakui kalau mereka punya masalah. Harus Itu harus. karena kalau kita ngelak terus nggak apa-apa Denial. gimana mau dikasih solusi gitu kan. sebenarnya yang paling nguntungin itu ganda putri dan ganda campuran. Karena pemain yang sekarang pernah berlatih bersama gitu. Iya, dan mereka masih pernah ngalahin pemain-pemain Iya. yang sampai sekarang masih aktif main. Misalnya kayak Grace, maksudnya sama Apri partner, sama Iya. Fadia pernah latihan bareng, atau sama Anatiwi latihannya bareng. Owi Butet, Rinov pernah ngerasain latihan bareng, Rehan pernah ngerasain. Jadi harusnya nggak ada gap lah di antara advisor sama atletnya. Jadi kalau emang butuh jangan sungkan buat tanya gitu. Dan mungkin nilai plusnya ya kalau boleh nambah, kalau kayak Owi Butet sendiri nih, mereka tuh untuk lawan-lawannya nanti mereka yang si Rinov, Dejan dan lain-lain di Olimpik, lawan-lawan itu mereka Pernah lawan lawan. semua gitu loh. Untuk big four-nya lah, si Zhang Ziwei Yakyong, Yuta. si Yuta Arisa sama Sapsire, Decapol. iya. Maksudnya Owi Butet tuh masih ada di era itu. Pernah ngalamin ngelawan mereka. Iya, jadi masih ada memorinya lah gitu. Oke, dan menurut kalian apa yang harus dimanfaatkan sama anak-anak ini dengan adanya bimbingan dari pemain-pemain juara Olimpik ini? Ya komunikasi, karena ya selain mereka turun ke lapangan, Oke. maksudnya bantuin stroke atau
atau lagi ngobrol tuh harus berani tanya karena ya emang pengalamannya yang priceless kan, nggak Iya, bisa di mahal tuh dari itu, bener. dari apapun, nggak bisa dibeli dari apapun. Pengalamannya, prestasinya mereka, ya mereka yang pernah ngerasain di Olimpik, ngedown, naik, persiapannya. Owi Butet, Owi udah menikah 3 bulan nggak pulang ke rumah loh. Dan gue soalnya kan nemenin ya, tahu jadinya dia nggak pulang buat persiapan Olimpiade, bener-bener dia pulang kalau Sabtu doang. Jadi emang harus ini mau Olimpik kayak gimana sih, harus kayak apa Pengorbanannya Persiapannya tuh harus kayak Cibutet gimana. yang maksudnya salah satu pemain senior yang latihannya tuh katanya dikasih apa aja maunya sampai habis. Biasanya nggak sampai habis, tapi itu dia maksa gue harus Ya udah habis. sampai habis gitu. Oke. Jadi Dan emang harus ini kayak gitu. kesempatan yang nggak bisa dimilikin bahkan Iya. setiap negara. Iya, kayak ya Malaysia mungkin ya ada Chong Wei, ada Ku, ada Tan, tapi kan Kutan ya walaupun levelnya di atas ya gitu, tapi kan mereka bukan juara Olimpiade gitu. Mungkin kayak China kita nggak usah ngomong banyak gitu. Itu skip Korea yang itu juga skip. ada. Tapi kayak Denmark kan berapa sih yang dapat emas ya, bukan medali Olimpik loh. Emas kan nggak banyak gitu. Betul. Paul Eric doang kayaknya. Iya, Sedangkan Matias kita Pu. 5 sektor ya. Kita 5 sektor, jadi benar-benar pemain-pemain sekarang harus memanfaatkan adanya senior-senior yang membantu di tim ini. Oke, dan yang pastinya kita tunggu sepak terjang dari seluruh pemain-pemain kita di Indonesia Master pekan ini. Semoga. Dan kita doakan yang terbaik sampai sejauh mungkin perjuangannya dan dihindari dari cedera-cedera. Yang pasti kita bakalan tetap selalu dukung apapun hasil yang dicapai sama seluruh pemain Indonesia. Oke, selamat bertanding buat seluruh pemain timnas Indonesia dan juga seluruh JBL semuanya. Sampai ketemu nanti di Istora. lapangan, di Istora. Ketemu lagi sama kita bertiga. Oke. Yaudah kalau kayak gitu, thank you so much for watching us today. Tonton terus seluruh episode dari PB Ina dan jangan lupa di like, subscribe, share dan juga di komen. Oke, yang pastinya ketemu lagi nanti di episode selanjutnya sama kita bertiga. Oke, untuk itu kita pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.